Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Didin di channel KTM Kreatif. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Bismart untuk ujian semi online. Nah, untuk menggunakan Bismart sebagai ujian semi online, ada beberapa aplikasi yang perlu kita miliki. Yang pertama yaitu kita harus punya dulu yang namanya file Bismartnya. Di sini saya memiliki file Bismart yaitu CBTIF tipe 4.4 ya. Kemudian yaitu aplikasi SAMPP. Di sini saya menggunakan SAMPP tipe Windows 32 5.6. Nah, langkah pertama yaitu kita install dulu yang namanya SAMPP. Kita klik yes. Kita klik OK, next. Kita next aja. Oke, kita tunggu sampai selesai. Jadi sambil menunggu SAMPP-nya terinstall, perlu saya jelaskan bahwa aplikasi Bismart ini bisa digunakan untuk ujian-ujian yang berbasis semi online. Ini bisa digunakan di sekolah. Jadi buat kawan-kawan semua yang ingin menggunakan Bismart, mau melakukan ujian semi online, bisa menggunakan Bismart. Jadi Bismart ini bisa kita gunakan dalam melakukan evaluasi, misalkan untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga ulangan harian. Yaitu tergantung dari kawan-kawan semua. Dan aplikasi ini free ya, bebas ya, teman-teman bisa download di Google, banyak, silahkan dicari. Yaitu hanya 2 file ini saja yang diperlukan untuk melakukan ujian semi online. Nah, untuk yang pertama ini saya akan melakukan tutorial cara install SAMPP-nya, kemudian bagaimana sampai dengan masuk ke halaman Bismart-nya. Oke, videonya saya percepat saja ya. Jadi aplikasi Bismart ini biasa saya gunakan untuk melakukan ujian ulangan harian, ujian ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, biasanya saya gunakan. Apalagi di zaman yang serba teknologi seperti ini, biasanya kita dituntut untuk menjadi lebih kreatif. Ya, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Bismart ini.
Oke, di sini install SAMPP sudah selesai. Kita klik finish. Nah, kita pilih bahasa Inggris, save. Nah, di sini aplikasi SAMPP sudah terinstall, ya. Kita keluarkan dulu. Nah, misalkan kita mau munculkan SAMPP ini di halaman desktop. Caranya adalah klik kanan, kita cari dulu, kita ketikkan SAM, ya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik open file location, kemudian kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih, kebetulan saya menggunakan Windows 11 ya, kita pilih show more option. Nah, kita klik yang namanya send to desktop. Nah, di sini aplikasi SAMPP-nya sudah ada di layar atau di halaman desktop. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kita mengcopy file Bismart ini ke folder instalan SAMPP, yaitu kita klik kanan, kita copy, kemudian kita masuk ke data C. Nah, untuk folder instalasi SAMPP-nya ada di SAMPP ini. Folder SAMPP kita masukkan di sini. Kemudian kita masuk di htdoc. Nah, di sini kalau bisa kita bikin folder baru. Nama foldernya terserah kita ya. Misalkan di sini saya memberikan nama misalkan tutorial. Nah, saya kopikan ke sini. Nah, folder yang masih dalam ekstensi zip ini atau rar kita ekstrak. Kita klik kanan, kemudian kita ekstrak di sini aja ya. Kita pilih ekstrak here. Kita tunggu sampai ekstraksinya selesai. Jadi enaknya kita menggunakan SAMPP ini. Jadi di zaman sekarang kan semua siswa itu sudah rata-rata sudah memiliki HP ya, HP Android. Jadi kita bisa menggunakan HP mereka sebagai user. Jadi kita tidak perlu menyiapkan perangkat-perangkat seperti laptop apa segala macam, tidak perlu ya. Kita hanya menyiapkan ini sebagai server, kemudian usernya ya siswa-siswa bisa menggunakan HP mereka untuk login. Untuk cara pengaplikasiannya untuk ujian semi online-nya nanti saya tunjukkan di part berikutnya. Sedikit lagi mau selesai. Jadi tampilan CBT Bismart ini tampilannya seperti ANBK. Jadi buat kawan-kawan yang pernah melaksanakan yang namanya ANBK di sekolahnya pasti akan melihat. Jadi tampilannya itu seperti tampilan login. Kalau di siswa loginnya seperti ANBK, server juga sama. Ya kurang lebih hampir sama lah dengan sistem yang
server yang ada di AMBK. Hanya saja untuk Bismart ini dia servernya server lokal. Jadi kita punya komputer sendiri yang jadi server. Ya, jadi tidak perlu ya katakanlah token. Ya, kalau di AMBK itu kan kita harus 15 menit sekali itu kita tokennya akan berganti. Itu pun juga tokennya dikirimkan dari server pusat. Ya, di NPK sendiri itu hanya kita tentukan sendiri tokennya, dan token itu tidak berubah-berubah ya. Jadi ya artinya ketika kita melakukan evaluasi ulangan harian misalkan, ya kita gunakan saja aplikasi Bismart ini. Ya, oke, instalasinya selesai. Setelahnya selesai, kemudian kita hapus file yang RAR ini, kita hapus saja. Oke, nah sekarang kita bisa mengecek apakah aplikasi Bismart kita sudah bisa dijalankan. Langkah pertama kita klik SAMPP-nya, kemudian yang perlu kita aktifkan adalah dua menu ini, yaitu Apache dan MySQL. Kita klik start, kemudian MySQL-nya kita start juga. Oke, kita bisa minimize. Oke, kita buka browser. Nah, kita bisa ketikkan di sini localhost. Ya, tadi file yang localhost garing tutorial ya. Tadi kita buat folder itu tutorial. Jadi bisa huruf besar, bisa huruf kecil ya. Nah, jika kita login sebagai siswa, maka kita ketikkan di sini localhost garing tutorial ya. Maka kita masuk sebagai siswa. Nah, maka tampilan seperti ini siswanya. Nah, jika kita ingin masuk sebagai admin, maka kita ketikkan di sini localhost /tutorial /panel ya. Bukan slash ya, garing panel, kemudian kita enter, maka dia masuk sebagai admin. Di sini tampilan adminnya belum kita setting ya. Ya, di sini tampilan gambarnya tidak muncul. Nah, langkah selanjutnya kita itu hanya untuk melihat aja ya, ngecek. Langkah selanjutnya kita ketikkan di sini localhost Nah, maka akan masuk ke tampilan dashboard SAMPP. Kita klik PHP My Admin. Di sini kita akan buat yang namanya folder file tutorial ya, sesuai dengan folder yang kita buat tadi di folder SAMPP. Kita klik new. Oke, kita di sini kita tuliskan namanya tutorial. Kita klik aja. Nah, kemudian tutorial sudah terbuat, kita klik, kemudian kita klik import. Nah, sebelum kita klik import, nah kita masuk dulu ke file SAMPP ya. Kita masuk ke data C SAMPP, kita masuk ke file tutorial tadi ya. Di sini tutorial, kemudian kita masuk ke folder config ya tulisannya. Kemudian yang perlu kita rubah di sini, nama di sini ya, di DB server, kemudian dengan server, ekstensinya PHP ya. Kita klik. Oke, kita klik di DB server, kita klik kanan, kemudian kita open with-nya. Open with-nya bisa kita menggunakan VS Code atau Notepad. Di sini saya bisa menggunakan Notepad ya. Nah,
Di sini nama servernya itu CBT data, underline data. Di sini kita ganti sesuai dengan folder yang tadi kita buat, yaitu tutorial. Oke, jika sudah kita Ctrl S, save, kasih keluar. Kemudian sama juga dengan server ya. Server kita open with lagi. Nah, di bagian teks 3 ini, di sini kan nampaknya CBT data ya. Kita ganti lagi dengan tutorial. Kita Ctrl S lagi. Oke. Nah, selanjutnya karena sudah kita setting, oke. Selanjutnya kita masuk ke browser yang tadi kita login. Nah, di sini setelah kita klik ini, kemudian kita klik import. Nah, di sini kita pilih choose file. Kita masuk ke data C. Kemudian kita masuk ke file folder tutorial tadi. htdoc tutorial. Nah, di sini kita klik masuk di folder database. Nah, kita klik yang namanya ini CBT SQL. Kita klik open. Nah, filenya sudah masuk sudah ada file SQL zip. Selanjutnya kita klik go. Kita tunggu. Nah, di sini filenya sudah masuk ke dalam tutorial yang tadi kita bikin ya. Oke, di sini kita tab baru, kita kasih keluar saja yang tadi yang ini. Kita keluarkan saja. Nah, maka tampilan karena CBT-nya kita sudah setting, maka tampilan login untuk adminnya sudah berubah. Kita ketikkan ulang localhost /tutorial/panel, garing panel ya, bukan slash atau panel ya. Nah, tampilan seperti ini. Di sini nama CBT-nya CBT SMK. Oke, karena saya punya sekolah SMA. Nah, untuk loginnya di sini usernya admin, kemudian passwordnya juga admin. Kita login. Nah, di sini sudah masuk ke di sini masih belum berubah ya, masih settingan awal. Nah, kita di sini bisa kulik di sini. Lihat di sistem server, kemudian data sekolah, kita bisa ganti sesuai dengan sekolah kita ya. Nah, langkah pertama adalah kita masuk ke setting server. Setting server ini karena kita daerahnya Indonesia bagian timur, kita klik di sini. Waktu Indonesia bagian timur, kemudian nilainya kita bisa tampilkan nilai kelasnya ya, kelas 4. Oke, kemudian di sini juga ada sekolah klien. Karena di sekolah kita ini belum ada, di sini belum ada, maka kita tambahkan ya. Jadi tambahkan di sini nama sekolahnya. Nah, jika sudah, maka kalau misalkan saya kasih contoh di sini, desainnya nah, katakanlah sekolah saya ya. Oke, maka secara otomatis dia akan masuk ke database ini. Kemudian kita hapus saja sekolah yang lain. Oke, sekarang
Oke, untuk data sekolah kita bisa mengganti di sini, misalkan di data sekolah ya. Di sini kita bisa ganti sesuai dengan sekolah kita. Ya. Oke. Saya kira untuk part pertama ini sampai di sini dulu. Langkah selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan settingan dari settingan membuat soal, kemudian buat data siswa, username dan passwordnya, sampai dengan ujian. Nanti akan saya bahas di part berikutnya. Oke, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KTB Kreatif.